Mimpi buruk ini lebih cenderung kepada kondisi kejiwaan kita karena kita kelelahan mental, kelelahan fisik yang sangat, ataupun juga kita memiliki kecemasan dan juga stres yang sangat menyita pikiran kita. Ya, jadi mimpi buruk ini apakah bisa kita hindari dan bagaimana kita harus meminta pertolongan ketika seberapa kita harus meminta pertolongan ketika terjadi mimpi buruk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya dari Rehabilitasi Tirto Jiwo dari Kota Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Saya Siwi. Terima kasih selalu mengikuti tayangan-tayangan kami. Jangan lupa untuk tayangan ini ikuti sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kali ini seperti waktu-waktu yang lalu kita berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan jiwa dan kesehatan mental. Hari ini kita akan membahas bersama-sama soal mimpi buruk. Apakah teman-teman pernah merasakan mimpi buruk? Ya, sebagian besar dari kita pernah merasakan mimpi buruk, ya. Jadi mimpi buruk merupakan keadaan yang tidak menyenangkan, tidak nyaman di waktu kita tidur, sehingga akan timbul ketakutan dan rasa tidak nyaman, ya. Jadi ketika dalam kondisi tidur itu mungkin kita mendengar atau kita melihat atau merasakan hal-hal yang mengerikan atau yang menakutkan yang sangat mengganggu, sehingga tidur kita akan terganggu. Ketika kita bangun, kita akan mengingat perasaan tidak nyaman dan ketakutan itu masih terbawa, ya. Ada kondisi lain yaitu teror malam atau night terror. Di sini kondisi dia merasakan kondisi tidak nyaman dan benar-benar membuat dia bangun, tetapi dia tidak bisa mengingat apa yang dirasakannya, apa yang dia mimpikan, ya. Terus kondisi lain ada yang namanya sleep paralysis. Sleep paralysis ini kondisi ketika dalam kondisi tidur kita mengalami satu kondisi yang kita tidak bisa bergerak, seperti kita terkunci, ya, dan di situ ada ketakutan yang mendalam, tidak bisa berteriak minta tolong, seolah-olah ada satu hal yang mengancam, ya, tetapi kita sama sekali tidak bisa bergerak. Bahkan kadang-kadang orang seolah-olah bisa melihat tubuhnya sendiri ketika dalam kondisi sleep paralysis ini, ya. Nah, fenomena ini seringkali orang Indonesia menyebutnya adalah tindihan, ya, ketindihan, atau di sini kondisi ketika kita tidak bisa bergerak seolah-olah tertindih sesuatu. Nah, kita akan bahas ketiga-tiganya itu kenapa bisa terjadi, ya. Secara sederhana bisa saja itu terjadi dengan kita ketika kita kelelahan bekerja atau kita memiliki fokus pemikiran yang membebani, ya. Jadi dalam psikologi mimpi ini bisa diartikan bahwa ketika kita bermimpi, mimpi merupakan segala hal yang kita timbun di alam bawah sadar kita, yang mungkin ingin kita lupakan, tapi ketika kita tidur justru itu muncul dan itu menjadi mimpi, ya. Terus yang kedua, mungkin saja hal-hal yang sangat kita inginkan yang belum tercapai dan kita pikirkan terus. Nah, ini bisa menjadi mimpi, ya. Sedangkan mimpi-mimpi buruk ini adalah terkait dengan satu hal yang membuat kita lebih terbebani dan kita mencemaskan sesuatu, ya. Jadi mimpi-mimpi kita bisa bedakan antara mimpi buruk dan mimpi-mimpi yang biasa, yang dimana mimpi-mimpi itu mungkin keinginan kita atau sesuatu yang ingin kita lupakan, kita repress di alam bawah sadar kita. Sedangkan mimpi buruk ini lebih cenderung kepada kondisi kejiwaan kita karena kita kelelahan mental, kelelahan fisik yang sangat, ataupun juga kita memiliki kecemasan dan juga stres yang sangat menyita pikiran kita, ya. Jadi mimpi buruk ini apakah bisa kita hindari dan bagaimana kita harus meminta pertolongan ketika
seberapa kita harus meminta pertolongan ketika terjadi mimpi buruk itu. Kita akan membahas bagaimana pencegahan terjadinya mimpi buruk dan penanganannya ya. Jadi pencegahannya adalah kita bisa berlatih untuk relaksasi atau meditasi sehingga beban-beban yang menekan kita akan lebih berkurang ya. Jadi mimpi buruk ini terkait dengan beban, pressure ya terhadap psikis kita. Jadi hal yang mendasar yang harus kita lakukan adalah kita mengurai masalah satu-satu, menyelesaikan masalah yang kita miliki sehingga tidak membebani pikirannya ya. Dan di situ ketika kita sudah terbiasa untuk melatih dan melatih kemampuan kita, keterampilan kita untuk rilis atau melepaskan beban-beban itu ataupun kita melaksanakan relaksasi itu akan menjadi lebih baik. Nah, kondisi ini kapankah kita mencari pertolongan ya? Ketika mimpi buruk Anda itu terus-menerus dan itu mengganggu kualitas tidur Anda dan juga mengganggu kondisi kejiwaan Anda perlu berkonsultasi kepada dokter ya. Jadi di sini biasanya dokter akan menegakkan diagnosanya dari gejala-gejala yang nampak dan juga pemeriksaan penunjang. Jadi nanti Anda akan diberikan terapi secara medikamentosa atau terapi medis. Secara terapi psikologi bisa dilakukan dengan terapi kognitif atau terapi kognitif yang membantu Anda untuk mengubah mindset Anda ke arah yang lebih positif sehingga beban-beban Anda akan lebih berkurang ya. Jadi mimpi bisa menjadi hal yang sederhana tapi juga bisa berkembang ke arah yang menyebabkan gangguan, artinya bisa mengganggu kita, mengurangi produktivitas kita, mengurangi kualitas tidur kita ketika mimpi buruk itu datang dan terus-menerus tidak terkelola dengan baik sehingga akan mengganggu kualitas hidup kita. Oke, teman-teman, jadi jangan lupa selalu berpikir positif sehingga yang ada di pikiran Anda, beban-beban Anda akan ringan dan juga Anda lebih ikhlas untuk menjalani kehidupan. Sehingga ketika Anda berangkat tidur, Anda membawa pikiran yang lebih tenang dan ketika bangun Anda akan lebih segar, gitu ya. Itu tips mengelola mimpi ya, supaya tidak terjadi mimpi buruk. Oke, semangat, selalu sehat. Ketemu lagi nanti di bahasan-bahasan selanjutnya. Jangan lupa selalu tonton tayangan Tirto Jiwo Channel, subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.